Pemirsa apa kabar? Selamat mengikuti Warta Berita PTS tanggal 6 Agustus. Taifun ke-14 dan ke-15 tahun ini, Kujira dan Chanhom masing-masing terbentuk kemarin yang bersama dengan Taifun Dolphin membentuk fenomena 3 taifun muncul secara bersamaan di atas Samudra Pasifik. Kujira telah melemah menjadi depresi tropis setelah mendarat di Pulau Luzon, Filipina, sementara Dolphin diperkirakan paling dekat Taiwan Sabtu hingga Senin pekan depan. Sejak pagi tadi, wilayah perairan lepas pantai Taitung sudah mulai merasakan peningkatan kekuatan angin serta ombak. Sirkulasi periferal taifun mendatangkan angin dan ombak besar di perairan lepas pantai Fukang, Taitung dan mendorong kapal ikan yang sedang beroperasi di atas laut untuk segera berlabuh. Layanan kapal feri dari dan menuju Orchid Island ditangguhkan mulai sore ini hingga hari Minggu tanggal 9. Sementara layanan dari dan menuju Green Island dihentikan mulai besok sore hingga hari Minggu. Saat ini ada 3 taifun yang muncul bersamaan di atas Samudra Pasifik, mencakup Taifun Chanhom yang berada di perairan timur Jepang, Taifun Kujira yang menerjang Luzon di Filipina, dan Taifun Dolphin yang berpotensi mengancam Taiwan. Taifun Dolphin diperkirakan akan melintasi Kepulauan Ryukyu terlebih dahulu sebelum akhirnya berada di jarak terdekat dengan Taiwan mulai Sabtu ini hingga Senin depan. Peluang dikeluarkannya peringatan laut relatif tinggi. 周末到下周一，当它通过北部海面的时候，它暴风圈有可能会接触到我们的北部近海，即使它稍微偏北一些，对于台湾整体的降雨影响而言也是有的。 Seiring munculnya angin kencang dan ombak tinggi di sekitar Okinawa, maskapai China Airlines, EVA Air, Starlux Airlines, dan Tiger Air Taiwan mengumumkan jam penerbangan ke Okinawa hari Kamis dimajukan lebih awal dari jadwal semula, sedangkan seluruh penerbangan hari Jumat dibatalkan. Cuaca ekstrim telah menjadi normal baru. Greenpeace merilis penilaian dampak perubahan iklim terhadap 6 kota metropolitan di Taiwan yang meneliti tantangan yang dihadapi berdasarkan 8 indikator, termasuk statistik banjir, jumlah hari bersuhu tinggi, korban jiwa akibat bencana taifun, dan kerugian pertanian. Di antaranya, kota Tainan adalah satu-satunya kota yang berada di peringkat 3 teratas pada semua indikator, membuatnya menempati peringkat top dalam penilaian tersebut. Dampak cuaca ekstrem berupa taifun dan kemarau telah menjadi hal yang wajar dewasa ini. Laporan organisasi Greenpeace mengenai dampak iklim di 6 kota Taiwan mengungkapkan bahwa kota Tainan menempati urutan teratas dengan total 3.331 bencana banjir dari tahun 2020 hingga 2025. Jumlah korban tewas dan cedera akibat taifun dan banjir dalam 1 dekade terakhir mencapai 589 orang, sedangkan jumlah pasien yang berobat akibat serangan hawa panas menembus 2.000 orang. 8项指标8项入围，然后8项都在前3名，同时要处理这8项指标带来的冲击，这严重的考验了这个地方政府它在这个气候治理上的量能。 Taipei berada di urutan teratas dengan total 86 hari yang mencatat suhu di atas 35 derajat Celcius selama 10 tahun terakhir. Evaluasi menunjukkan wilayah utara sedang menghadapi dampak efek pulau panas perkotaan, sementara wilayah sentral dan selatan mengalami dampak terparah terkait jumlah korban dan kerugian agrikultur akibat taifun dan banjir. Ke-6 kota diimbau untuk membentuk dana penyesuaian iklim pada komunitas dengan mengalokasikan setidaknya 10% dari total anggaran setempat. Dalam perkembangan terbaru skandal minyak bermasalah di Taiwan, pihak kejaksaan meluncurkan penggeledahan besar-besaran dan membawa ketua serta manajer dari 4 perusahaan termasuk CUOC dan Fuzhou untuk diinterogasi. Selain itu, 7 tersangka lainnya mencakup penanggung jawab Wei Jia dan Yuan Chun juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Usai pemeriksaan, seorang staf pembelian dan seorang perantara pemasok ditahan. Mengenakan topi dan membawa ransel, 2 penanggung jawab perusahaan Wei Jia dibebaskan dengan jaminan masing-masing sebesar $1 juta dan $500.000 Taiwan setelah menjalani pemeriksaan semalam suntuk. Sementara itu, seorang staf pembelian dan seorang staf perantara pemasok yang sama-sama bermarga Chen dijatuhkan penahanan incommunicado. Di lain pihak, jaksa juga memanggil 18 tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan. 4 darinya yakni ketua CUOC, Fuzhou dan Taishan, serta manajer Fopco dibebaskan dengan jaminan yang berkisar dari $9 hingga $23 juta.
Dalam kasus terpisah dari tahun 2024, perusahaan Chanco di Peikang didapati tetap menjual bubuk cabai impor dari Tiongkok meski menyadari produknya mengandung zat pewarna industri yang dilarang, yakni Sudan Red, di mana total 7.663 kg telah terjual. Pelaku usaha telah didakwa tahun lalu dan Pengadilan Distrik Yunlin baru-baru ini menjatuhkan vonis 6 bulan penjara serta denda sebesar $300.000. Putusan tersebut masih dapat diajukan banding. Penggunaan suntik kurus untuk mengatasi obesitas telah menjadi tren di seluruh dunia. Sebuah studi terbaru dari National Taiwan University Hospital menunjukkan dibandingkan dengan orang yang hanya menerima perawatan diet serta olahraga, mereka yang menggunakan suntik kurus memiliki risiko kanker 41% lebih rendah. Namun tim peneliti menekankan bahwa saat ini belum dapat memastikan bahwa suntik kurus memiliki mekanisme pencegahan kanker dan hanya dapat menyimpulkan bahwa pengurangan obesitas memang berkontribusi dalam mencegah kanker. Tim peneliti National Taiwan University Hospital menggunakan data catatan medis elektronik skala besar di Amerika untuk menyaring orang dewasa bergejala obesitas yang tidak menyandang penyakit terkait obesitas dan membagi mereka ke dalam dua kelompok. Grup pertama menerima perawatan diet pola makan atau olahraga, sementara grup kedua menjalani pengobatan suntik kurus. Hasil menunjukkan resiko timbulnya kanker yang berkaitan dengan obesitas pada kelompok yang menggunakan suntik kurus menurun sebesar 41%. 光是就是少吃控制饮食或者多运动这件事情，就可能大大的与就是癌症的降低有巨幅的相关性。 Namun tim peneliti hanya dapat menarik kesimpulan awal bahwa mengurangi obesitas bermanfaat dalam mencegah kanker dan belum dapat mengonfirmasi apakah suntik kurus memiliki mekanisme anti kanker. Sebanyak ribuan pengguna alat suntik kurus di luar negeri sempat mengajukan gugatan massal akibat efek samping parah pasca perawatan. Badan Pengawas Obat dan Produk Kesehatan Inggris telah mengeluarkan peringatan keselamatan terkait resiko pankreatitis akut yang ditimbulkan alat suntik kurus. Sementara Administrasi Pengawas Obat dan Makanan Taiwan juga menegaskan, suntik kurus merupakan obat yang diresep dokter lewat serangkaian evaluasi medis demi menjamin keselamatan pasien. Setelah menyelesaikan misinya, bagian kedua roket Falcon 9 milik SpaceX menjadi sampah antariksa dan menghantam permukaan bulan kemarin waktu Taiwan, menimbulkan debu dan serpihan setinggi puluhan kilometer. Menyusul insiden tersebut, para ilmuwan akan mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan pangkalan di bulan. Roket Falcon 9 yang menghantam permukaan bulan ini diluncurkan Januari 2025 untuk mengangkut wahana tanpa awak dalam misi eksplorasi bulan. Bagian pertama roket terlepas dan kembali ke bumi, sedangkan bagian keduanya mengantarkan wahana ke orbit yang menurut para ilmuwan tidak dapat kembali ke bumi karena jaraknya terlalu jauh dan menjadi sampah antariksa yang akhirnya menghantam permukaan bulan di bawah pengaruh gravitasi matahari, bumi, dan bulan. Lokasi tumbukan berada di garis terminator bulan, maka sulit diamati dari bumi. Para ilmuwan akan menilai lebih lanjut dampak tumbukan tersebut terhadap komposisi material permukaan bulan dan keamanan pangkalan di bulan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suan lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.